Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman dan juga dosen. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tempering of steel atau tempering dari besi. Untuk kelompoknya sendiri, yaitu yang pertama ada, silakan Mas Wahani. Yang kedua ada Ahmad Gali Septian. Yang ketiga saya sendiri, Ferry Kurniawan. Yang keempat ada Wahyu Saifuddin. Next. Nah, Introduction. Tempering of steel atau tempering baja adalah proses di mana baja yang sebelumnya dikeraskan atau dinormalisasi dipanaskan sampai suhu di bawah suhu kritis yang lebih rendah dan didinginkan pada tingkat yang sesuai, terutama untuk meningkatkan kekuatan dan keuletan serta ukuran butir. Pendinginan biasanya diikuti dengan pengerasan dan secara historis telah dikaitkan dengan perlakuan panas mertensit baja. Tetapi pendinginan juga digunakan untuk menghilangkan tegangan dan mengurangi kekerasan las dan menghilangkan tegangan dari pembentukan dan pemesinan. Sifat baja yang dikeraskan terutama ditentukan oleh ukuran, bentuk, komposisi, dan distribusi karbida yang terbentuk, dan proporsi pengerasan padat ferrit relatif kecil. Perubahan mikrostruktur ini umumnya menurunkan kekerasan, kekuatan tarik, dan keulatan, tetapi meningkatkan kekuatan dan keuletan. Silakan dilanjutkan, Mas. Berikutnya prinsipal variabel. Variabel yang terkait dengan temper yang mempengaruhi struktur mikro dan sifat mekanik baja temper meliputi tempering, waktu pada suhu, tingkat pendinginan dari suhu tempering, komposisi baja, termasuk kandungan karbon, kandungan paduan, dan elemen sisa. Di sini untuk tempering, temperatures and stakes atau suhu dari tempering dan juga tahapan-tahapannya. Ini ada beberapa diagram tentang suhu yang berlaku pada tempering. Ada 3 diagram di sini. Next, Mas. Nah, untuk tahapan-tahapan pada tempering ini, tahap yang pertama itu ada pembentukan karbida transisi dan penurunan kandungan karbon martensit menjadi 0,25. Ini biasanya dari sekitar 100 hingga 250 Celcius atau 200 sampai 480 Fahrenheit. Untuk tahap yang kedua itu ada transformasi austenit sisa menjadi ferrit dan sementit. Ini di 200 hingga 300 Celcius atau 390 sampai 570 Fahrenheit. Untuk tahap ketiga ada penggantian karbida transisi dan martensit suhu rendah oleh sementit dan ferrit. Ini pada suhu 250 sampai 350 derajat Celcius atau 480 sampai 660 Fahrenheit. Untuk tahapan yang keempat yaitu ada pengendapan karbida paduan terdispersi halus dalam baja paduan tinggi atau pengerasan sekunder. Untuk temperaturnya itu terlihat pada diagram. Next, Mas. Untuk selanjutnya yaitu tempering time dan temperatur. Waktu dan suhu mempengaruhi difusi karbon dan elemen paduan
dan dengan demikian tingkat pembentukan karbida dan tempering. Aturan praktis yang disarankan oleh Telning adalah 1 jam per 25 mm dari ketebalan bagian setelah beban tungku telah mencapai suhu yang telah ditetapkan. Jika suhu tempering dilakukan dengan pemanasan induksi, maka siklus tempering cukup sensitif terhadap keduanya, suhu dan waktu pada suhu. Sebagian besar model parametrik suhu waktu dari tempering menghubungkan kekerasan dengan fungsi suhu absolut atau T kali jumlah konstanta parametrik atau C dan logaritma umum dari waktu tempering atau T sebagai berikut. Di mana T biasanya dalam derajat Kelvin, waktu atau T dalam hitungan detik, dan C adalah konstanta yang bergantung pada kandungan karbon baja. Selanjutnya yaitu memperkirakan kondisi waktu suhu yang setara untuk tempering ke kekerasan yang sama. Tergantung pada kandungan karbon baja. Misalnya, jika baja 0,30% C ditempa pada suhu 505 derajat Celcius atau 940 derajat Fahrenheit selama 10 jam untuk mencapai kekerasan tertentu, berapa suhu yang akan memberikan kekerasan yang sama dari tempering dalam 1 jam. Tempering selama 10 jam pada 505 derajat Celcius atau 940 derajat Fahrenheit jatuh pada titik A terletak pada garis diferensial kekerasan 62 yang melintasi garis 1 jam titik B. Dalam contoh ini, suhu tempering yang setara adalah 545 derajat Celcius atau 1010 derajat Fahrenheit selama 1 jam. Proses yang sama berlaku untuk baja karbon tinggi, yaitu 0,90 hingga 1,2% karbon. Selanjutnya yaitu memperkirakan perbedaan kekerasan dari dua perlakuan tempering. Untuk baja tanpa elemen pembentuk karbida dalam jumlah besar, perbedaan kekerasan yang dihasilkan oleh dua perlakuan tempering adalah kira-kira sama dengan perbedaan antara angka Rockwell C yang diberikan pada grafik untuk dua perlakuan. Namun, ini tidak benar untuk kekerasan kurang dari C20 Rockwell atau dalam 3 angka Rockwell C dari kekerasan sebelum tempering. Contohnya, baja paduan dengan 0,30% C, baja 0,30% C atau C3% Ni ditempa 10 jam pada suhu 505 derajat Celcius memiliki kekerasan C29. Sebagaimana ditentukan secara eksperimental, apa perkiraannya kekerasan jika baja ditempa 2 jam pada 425 derajat Celcius. Tempering selama 10 jam pada 505 derajat Celcius, titik A, jatuh pada jalur 62. Tempering selama 2 jam pada 425 derajat Celcius, jatuh pada garis 54. Perbedaannya adalah 62 dikurangi 54 sama dengan 8. Kekerasan setelah 2 jam pada 425 derajat Celcius maka akan menjadi 8 tambah 29 sama dengan Rockwell C37. Selanjutnya ada effect of composition. Pengaruh kandungan karbon pada kekerasan sifat baja karbon KT dari baja temper ditunjukkan pada gambar 17A. Angka ini berfungsi sebagai dasar untuk menentukan efek elemen paduan lainnya pada kekerasan baja paduan rendah KT. Next. Tujuan utama penambahan elemen paduan ke baja adalah untuk meningkatkan hardenability, yaitu untuk meningkatkan kedalaman pembentukan martensit selama pendinginan. Elemen paduan memperlambat laju pelunakan, terutama pada suhu tempering yang lebih tinggi. Dengan demikian, baja paduan membutuhkan suhu tempering yang lebih tinggi daripada baja karbon untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai kekerasan tertentu. Elemen paduan dapat dicirikan sebagai elemen pembentuk karbida atau non-pembentuk karbida. Unsur-unsur seperti nikel, silikon, aluminium, dan mangan yang memiliki sedikit atau tidak ada kecenderungan yang terjadi dalam fase karbida. Pada dasarnya tetap dalam larutan, dalam ferit, dan memiliki sedikit pengaruh pada kekerasan pendinginan. Next.
Pengerasan karena adanya unsur-unsur ini banyak dilakukan dengan pengerasan larutan padat ferit atau dengan mengatur ukuran butir matriks. Elemen pembentuk karbida atau kromium, molybdenum, tungsten, vanadium, tantalium, niobium, dan titanium memperlambat proses pertunakan dengan membentuk campuran karbida. Pengaruh elemen pembentuk karbida minimal pada suhu temper rendah di mana Fe3C terbentuk. Namun pada suhu yang lebih tinggi karbida paduan terbentuk dan kekerasan perlahan-lahan menurun dengan suhu pengerasan. Elemen pembentuk karbida yang kuat seperti kromium, molybdenum, dan vanadium adalah yang paling efektif. Selanjutnya, dimensional change during tempering atau perubahan dimensi selama tempering. Perubahan dimensi plat baja perkasa O1 selama temper ditunjukkan pada gambar 22. Plat dikeraskan dari dua suhu pengerasan yang berbeda dan dua waktu perendaman yang berbeda. Dimensi berubah setelah diinginkan menjadi suhu sekitar. Ditampilkan untuk suhu temper hingga 400 derajat Celcius atau 750 Fahrenheit. Variasi 40 derajat Celcius atau 70 Fahrenheit dan 10 menit memiliki efek yang dapat diabaikan pada perubahan dimensi. Temperatur hingga 200 derajat Celcius atau 390 Fahrenheit disertai dengan sedikit kontraksi ke segala arah plat. Pada temperatur tempering yang lebih tinggi terjadi peningkatan dimensi, sehingga dengan peningkatan maksimum pada 300 derajat Celcius atau 570 Fahrenheit, setelah itu dimensi kembali berkurang. Volume meningkat pada 300 derajat Celcius atau 570 Fahrenheit dikaitkan dengan transformasi austenit, tertahan menjadi bainit. Pada 400 derajat Celcius atau 750 Fahrenheit, dimensi kembali ke nilai yang lebih dekat dengan nilai aslinya sebelum pendinginan dan temper. Tensile properties and hardness. Di sini untuk pengukuran kekerasan biasanya digunakan untuk mengevaluasi sifat tarik dari karbon temper dan baja paduan untuk temper rendah. Sifat kekerasan dan tarik dari dua baja GT ditunjukkan pada gambar diagram yang sudah saya tampilkan di bawah. Dengan respon umum yang serupa untuk baja karbon dan baja paduan. Untuk hubungan empiris juga telah dikembangkan untuk mengkorelasikan kekerasan dengan kekuatan tarik karbon QT dan baja tempered paduan rendah. Next. Selanjutnya yaitu toughness dan embrittlement. Baja yang dipadamkan dan ditempa rentan terhadap berbagai jenis penggetasan. Beberapa disebabkan oleh modifikasi struktural selama tempering, seperti embrittlement, temperament tensit, dan embrittlement temper. Namun, beberapa disebabkan oleh interaksi lingkungan dengan struktur mikro yang dipadamkan dan dikeraskan, seperti penggetasan hidrogen dan penggetasan logam cair. Fokus dari bagian ini adalah pada embrittlement yang terkait dengan proses tempering. Temper embrittlement terjadi ketika karbon atau baja paduan rendah ditempa untuk waktu yang lama antara 450 dan 600 derajat Celcius. Hal ini juga dapat terjadi dari pendinginan lambat setelah paparan di atas kisaran suhu ini. Namun ketika memanaskan bagian yang tebal, prosedur ini mungkin tidak dapat dilakukan dan TE dapat terjadi. Penggunaan TE diyakini sebagai senyawa endapan yang mengandung elemen jejak N, arsenik, antimon, dan fosfor, kromium, dan atau mangan. Pengotor yang relatif kecil seperti kami, antimon, dan arsenik
adalah TE. Penambahan mangan yang substansial menyebabkan kerentanan terhadap masalah ini. Ketika diambil secara terpisah, mereka menghasilkan efek yang lebih lemah daripada dalam kasus paduan gabungan. Baja yang telah mengalami embrittle karena TE dapat embrittle dengan pemanasan sampai kira-kira 575 derajat Celcius, tahan beberapa menit, dan selanjutnya pendinginan atau pendinginan cepat. Waktu de-embrittlement tergantung pada elemen paduan yang ada dan suhu pemanasan ulang. Selanjutnya yaitu blue brittleness atau kerapuan biru. Pemanasan beberapa baja paduan hingga suhu 230 hingga 370 derajat Celcius. Dalam peningkatan tarik dan hasil serta penurunan keulatan dan panjang. Fenomena kerapuan ini disebut sebagai kerapuan biru karena seperti itu menghasilkan warna temper kebiruan pada spesimen. Kerapuhan adalah bentuk percepatan dari kegetasan yang disebabkan oleh pengerasan presipitasi karbida itrida dalam kisaran suhu AL. Kerapuhan adalah bentuk percepatan dari kegetasan yang disebabkan oleh pengerasan presipitasi karbida itrida dalam kisaran suhu AL, bisa jadi elements yang mengikat nitrogen ditambahkan ke baja, misalnya aluminium atau titanium. Deformasi saat baja dipanaskan dalam rentang panas biru menghasilkan kekerasan dan kekuatan tarik yang lebih tinggi setelah pendinginan hingga suhu kamar. Selanjutnya yaitu temperate martensit embrittlement atau TME. Pertama, TE reversible seperti yang disebutkan, sedangkan TME tidak. TME muncul, tidak ada perlakuan panas untuk membalikan efeknya. Selain untuk mengaustenisasi dan memadamkan baja, diikuti dengan temper dalam kisaran suhu yang sesuai di mana TME tidak terjadi. Mekanisme TME juga merupakan proses yang jauh lebih cepat daripada TE. Sebaliknya, TE membutuhkan waktu berjam-jam untuk berkembang, dan ini merupakan perhatian penting, terutama untuk bagian berat yang ditempa pada suhu yang lebih tinggi dan didinginkan dengan sangat lambat selama beberapa jam melalui rentang embrittlement kritis. Pengetasan martensit temper terjadi pada kisaran temper di mana perubahan karbida menjadi sementit. Ini terjadi terutama pada baja dengan struktur mikro martensit temper. Tetapi baja dengan struktur mikro bainit bawah temper juga rentan terhadap TME. Ketangguhan impak setelah temper pada suhu ini lebih rendah daripada yang diperoleh pada suhu temper di bawah kisaran TME. Ada kehilangan ketangguhan impak untuk baja yang ditempa pada kisaran suhu 250 hingga 300 derajat Celcius. Penjelasan utama untuk TME didasarkan pada efek pengotor dan pengendapan sementit pada batas butir austenit sebelumnya. Studi awal menyimpulkan bahwa TME disebabkan pengendapan platelet tipis sementit pada batas butir. Namun TME juga ditemukan terjadi pada baja karbon sangat rendah, dan elemen pengotor sisa juga telah terbukti menjadi faktor yang penting dalam TME. Equipment for tempering. Pemilihan peralatan untuk temper terutama didasarkan pada persyaratan suhu dan jumlah serta kesamaan pekerjaan yang akan dikerjakan. Pemilihan peralatan juga tergantung pada apakah tempering untuk pemrosesan massal dilakukan dengan merendam seluruh bagian dalam tungku untuk waktu yang cukup, atau dengan pemanasan selektif pada bagian tertentu dari bagian tersebut. Persyaratan suhu ditentukan oleh perlakuan panas sebelumnya dan oleh sifat yang dikembangkan dengan temper. Pemrosesan massal dapat dilakukan dalam tungku konveksi atau garam cair, minyak panas, atau rendaman logam cair. Pemilihan jenis tungku tergantung terutama pada jumlah dan ukuran bagian dan suhu yang diinginkan. Tabel 6 ini memberikan rentang suhu, alasan yang paling mungkin untuk digunakan, dan masalah mendasar dari keempat jenis peralatan ini.
tungku konveksi, metode temper yang paling umum digunakan menggunakan tanur konveksi, resirkulasi atau udara paksa, dan peralatan yang paling umum digunakan bersama dengan tanur konveksi meliputi konveyor sabuk kontinu, reel roll, atau sistem mendorong balok anjing. Peralatan batch seperti tipe kotak atau lubang juga digunakan. Sirkulasi udara paksa adalah metode tempering yang paling umum dan efisien karena cocok untuk berbagai pilihan desain tungku untuk mengakomodasi berbagai produk dan kapasitas. Special tempering prosedur. Proses khusus kadang-kadang digunakan untuk mencapai sifat tertentu, seperti yang berasal dari pengolahan uap atau penggunaan atmosfer pelindung. Mekanisme temper pada baja tertentu juga dapat ditingkatkan dengan pemanasan dan pendinginan siklik. Prosedur yang sangat penting menggunakan siklus antara suhu di bawah 0 dan suhu temper untuk meningkatkan transformasi austenit yang tertahan. Istilah yang digunakan untuk prosedur ini, beberapa temper juga diterapkan pada prosedur yang menggunakan siklus termal menengah untuk melunakkan bagian yang untuk diluruskan sebelum operasi temper yang sebenarnya dirancang untuk mencapai tingkat ketangguhan dan plastisitas yang diinginkan. Next. Selanjutnya yaitu induction tempering. Pengalaman produksi yang luas telah menunjukkan keberhasilan komersial tempering induksi untuk banyak aplikasi. Secara metalurgi, keberhasilan tempering induksi secara fundamental terkait dengan kemungkinan kompensasi untuk waktu tempering yang singkat dengan temperatur temper yang lebih tinggi. Secara ekonomi, tempering induksi telah terbukti sangat mudah beradaptasi dengan otomatisasi di jalur produksi. Banyak suku cadang mesin bervariasi dari satu bagian ke bagian lain sehubungan dengan persyaratan beban dan keausan. Namun, jelas bahwa kinerja yang unggul dapat diharapkan jika sifat mekanik dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan khusus di setiap bagian dengan tempering selektif. Keterbatasan ini adalah bahwa bagian harus memiliki bentuk dan ukuran sedemikian rupa sehingga dapat digabungkan oleh induktor untuk memanaskan secara seragam ke suhu yang diinginkan pada bagian kritis. Hal ini diilustrasikan dalam persiapan stok batang dengan sifat mekanik tertentu sebelum pemesinan menjadi stud kepala silinder dengan berbagai bagian mesin. Seringkali operasi tempering dikunci untuk operasi pengerasan atau peralatan yang sama dapat digunakan untuk pengerasan induksi dan temper baik dengan hanya mengubah kumparan kerja atau dengan mengurangi kerapatan daya dan waktu pemanasan. Pemanasan secara untuk tempering induksi. Pada dasarnya, suhu untuk tempering induksi harus lebih tinggi dari suhu tempering tungku biasa untuk mengkompensasi waktu pemanasan yang singkat pada induksi. Gambar 13 di sebelah kiri menunjukkan peningkatan suhu temper yang diperlukan untuk menghasilkan kekerasan tertentu karena waktu temper berkurang dari 1 jam menjadi 60 detik dan 5 detik. Pada 1050 baja yang didinginkan dalam air garam dari 855 derajat Celcius. Potongan dengan penampang kecil dapat didinginkan dengan udara segera setelah mencapai suhu temper. Sedangkan laju pemanasan yang lebih lambat atau periode waktu yang singkat pada suhu 5 hingga 60 detik sebelum pendinginan diinginkan untuk bagian yang lebih besar untuk memungkinkan penetrasi panas. Dalam pemindaian, tentunya kerapatan daya, laju perjalanan, dan panjang induktor akan menentukan waktu tempering. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya yaitu ada pertanyaan yang telah kami buat. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.